terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa Tuhan yang membawa kita melewati minggu demi minggu, dan kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Kita berdoa, siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau adalah pencipta kami ciptaanmu, milikmu, kepunyaanmu, dan dimateraikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkannya, jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam seri Stars ini, yang bagian terakhir ini dengan judul Day of Star, Son of Dawn. Day of Star, Son of Dawn, ini diambil dari Yesaya pasal 14 ayat 12, yang ditujukan kejatuhan dari iblis, yaitu Lucifer, yang ada di King James Version disebut Lucifer, ya, dikatakan bahwa dia bintang pagi hari, dan dia adalah Lucifer yang disebut di Yesaya 14 ayat 12. Kita tidak terkecoh dengan kata star ini, karena star juga bisa digambarkan adalah malaikat, ya, malaikat. Dan juga di dalam firman Tuhan ada juga singa, ada singa Yehuda, dan juga ada singa yang mengaum-ngaum. Jadi dalam arti konteks ini kita perhatikan di Wahyu pasal 22 ayat 16, He's the bright morning star, adalah Yesus, the bright morning star. Tapi di Yesaya 14, 12 maupun tentang hal Raja Babel, ini ditujukan kepada Lucifer, yaitu kejatuhan dari malaikat yang tertinggi tersebut, disebut Day of Star, Son of Dawn. Kita akan lihat bahwa kejatuhan dari malaikat yang bernama Lucifer ini membawa maupun sepertiga dari malaikat-malaikat yang ada, mereka dicampakkan ke bumi ini. Kita akan lihat bagaimana karakter dari Lucifer ini yang terus-menerus maupun mau membawa pengikut-pengikut yang ada sebanyak mungkin untuk turun dihukum di api neraka. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan menerangi kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari hari ini membuka mata kita bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga tutur kata perbuatan kita, sehingga kehidupan kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingat Tuhan pencipta kita, kita adalah ciptaannya. Ketika kita sadar keberadaan kita, posisi kita, identitas kita di dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat menarik, membawa kita melenceng ataupun menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah diberikan pada kita dan cuma-cuma ketika Yesus mati di atas kayu salib. Untuk itu kita mata hati tertuju, terfokus kepada Dia, Sang kehidupan. Dialah yang pusat kehidupan dalam kehidupan umat manusia. Kita lihat di Yesaya 14 dari kejatuhan. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai di ayat yang ke 19. Kita akan baca Yesaya 14 ayat 12. Ejekan tentang Raja Babel ini ditujukan yaitu pada Lucifer, yaitu iblis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kita lihat bahwa yang disebut Lucifer, iblis, setan, ya, dia adalah pemimpin maupun dari pasukan malaikat-malaikat yang ada di surga, dengan kecantikannya, keindahannya, namun dia congkak dan sombong. Di mana di dalam seseorang ketika kecongkakan, kesombongan
Itu adalah awal dari kejatuhan seseorang. Dan begitu pula malaikat ini yang bernama Lucifer, dia sudah jatuh ya karena kesombongannya. Kita lihat bahwa beberapa hal yang sangat penting yang harus kita benar-benar waspadai dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Semuanya memfokuskan kepada akunya. Aku hendak melakukan ini, melakukan itu. Semuanya di luar dari rencana kehendak Tuhan. Yang ia inginkan adalah kepuasan dirinya yang menjadi pusat dalam apa yang dicapainya. Kejayaan-kejayaan maupun kemasyuran, glamor, segala sesuatu yang dia inginkan, yaitu dirinya sebagai pusat, sebagai menyamai Allah yang adalah pusat kehidupan kita, karena dia memang adalah pencipta kita. Kita adalah ciptaannya, tidak ada yang seperti dia. Dia adalah Tuhan penuh kasih, penuh kuasa. Kita ada sebagaimana ada, karena dia yang memberi kita hidup. Dan iblis sebagai malaikat yang diciptakan Tuhan, malaikat yang melayani. Namun malaikat ini dia memberontak, mempunyai keangkuhan, ambisi untuk menyamai Tuhan, yaitu penciptanya, Tuhan yang dia layani. Hal-hal ini sangat berbahaya di hari-hari yang ada. Semakin hari orang berlomba-lomba untuk menjadi yang dikatakan yang terbanyak, mungkin followernya, yang mungkin yang terhebat secara materi, yang semuanya dengan ukuran jasmani. Namun sekiranya di dalam firman Tuhan katakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah, dia yang melayani. Dia yang terkecil, dia yang memberikan hidupnya. Kita bersyukur Yesus memberi contoh teladan. Dia yang mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah menjelma sebagai manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang maupun manusia, menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, dan dia taat sampai mati. Memberi contoh teladan kerendahan hati. Dari Lucifer, dari kejatuhan, dari langit, hai bintang timur, putra fajar, yang disebut adalah Lucifer di Yesaya 14:12 ini, yaitu Raja Babel, menggambarkan kejatuhan seseorang, yaitu dari kesombongannya, kecongkakannya, merasa dirinya lebih dari yang lain. Orang yang minder itu juga sombong, karena tidak sesuai apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, itulah kita, identitas kita. Kita tidak perlu minder karena kita merasa kita kurang, padahal Roh Tuhan ada di dalam kita, memberikan kita semuanya. Christ is enough for us. Kristus cukup dalam hidup kita. Jadi di dalam segala hal, kekurangan, kelebihan, Tuhan cukup bagi kita. Kristus cukup dalam hidup kita. Kita tidak perlu minder, kita juga tidak perlu sombong angkuh, karena kedua sisi ini, dari minder menganggap dirinya menjadi sorotan, merasa tidak sebanding dengan yang lain dan sebagainya. Minder, rendah diri, itu bukan kehendak Tuhan. Dan juga yang sombong merasa dirinya mempunyai segalanya lebih dari orang lain, itu juga tidak berkenan pada Tuhan. Yang Tuhan inginkan hidup selalu rendah hati, penuh ucapan syukur, menyadari setiap nafas adalah pemberian dari Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruh kehidupan kita, baik kesehatan, keuangan, hubungan, semua yang ada, talenta, karunia, adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan. Bahkan keluarga kita, kehidupan kita, bahkan sehari-hari, teman-teman kita, komunitas kita, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Dia yang memberi, kepada Dia yang mempunyai, kepada Dia yang mempunyai rancangan indah dan mulia dalam hidup kita. Untuk itu saudara terkasih, sesuai dengan firman Tuhan katakan di 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5b dan 6.
1 Petrus 5 ayat 5b dan 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lucifer dengan kejatuhannya, dia dengan kesombongannya mau menyamai Allah. Aku hendak. Ambisinya begitu kuat sekali untuk menyamai Tuhan. Sesungguhnya kalau orang yang merendahkan hati, melayani sepenuhnya, Tuhan sendiri yang mengangkat kita sesuai dengan rencana tujuannya. Jadi bukan kita yang menaruhkan diri kita lebih ataupun yang tidak sesuai ataupun yang tidak apa yang Tuhan rancangkan, dan itu tidak berkenan pada Tuhan. Kesombongan sangat seringkali kita tidak melihat secara nyata. Dari mulut perkataan mungkin tidak sombong, tapi tindak laku perbuatannya bisa menyatakan sebuah kesombongan bahwa hidupnya miliknya sendiri, mempunyai kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran, kemampuan sendiri. Itu adalah kesombongan. Kesombongan itu terlihat dari maupun sehari-hari di dalam setiap keputusan yang diambil tanpa Tuhan tetap jalan. Itu sangat bahaya, karena kita sadari tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bahkan hikmat untuk berpikir sehat, bahkan juga kita minta tuntunan strategi, meminta jalannya Tuhan, kehendak Dia, apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Tuhan. Itu kita terus mempunyai komunikasi dengan Allah lewat doa. Maka dari itu, dari doa adalah sebuah nafas, yaitu kerendahan hati, memohon, percaya, dan bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang rendah hati terlihat dia bersekutu dengan Tuhan, terlihat dia mau melakukan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, maka terjadi sebuah transformasi, terjadi sebuah perubahan dalam tutur kata dan perbuatannya. Baik juga firman Tuhan yang dibaca bukan sebagai sebuah alat untuk menghakimi orang lain, atau firman Tuhan yang dia terima bukan untuk menganggap dirinya lebih baik ataupun lebih pintar, bukan. Tapi firman Tuhan yang diterima adalah kebenaran yang memerdekakan. Inilah kehendak Tuhan. Firman Tuhan membebaskan kita dari semua dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang mungkin kita anggap tidak ada apa-apa, ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Baik kesombongan rohani maupun sombong dalam apa yang dia punya, semua itu tidak berkenan. Yang kita bermegah hanya di dalam Yesus Kristus. Dia satu-satunya, segalanya dalam segalanya. Dialah yang adalah sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan dialah yang hanya Dia yang dapat memuaskan diri kita. Rendahkan diri, yaitu lewat doa. Kita mempercayakan hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, diurapi Roh Kudus, dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh rencana Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, pilihlah untuk merendahkan hati, mencari Tuhan, mempercayai kehidupan kita bergantung kepadanya, menerima nasihat teguran sesuai firman Tuhan dari hamba-hambanya, dari sesama kita yang peduli, yang ingin kita sungsung dekat dengan Tuhan. Kita lihat juga bahwa ciri-ciri dari Lucifer, kesombongan ini sangat nyata, dan ini yang disebarkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini supaya menjadi pengikutnya. Maka dari itu, hari-hari ini dalam segala aktivitas kesibukan, perhatikan apakah ini akan membawa kepada kesombongan. Izinkan Tuhan bekerja, mematahkan segala kesombongan, kecongkakan dalam hidup kita. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita sombong, kita tidak sadar bahwa kita congkak. Namun kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi memperlihatkan ternyata ada bibit kesombongan yang harus kita sungguh-sungguh bertobat, dikikis, harus sungguh-sungguh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Contoh, kita bukan Tuhan,
kita tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati orang lain. Dan seringkali manusia mereka-reka apa yang ada di hati orang lain. Padahal itu tidak benar, padahal itu tidak ada kebenarannya, dan hal itu juga tidak berkenan pada Tuhan. Namun banyak manusia saling mencela, saling menyakitkan dengan semua rekan-rekannya. Namun Tuhan ingin kita mengucapkan berkat, memberkati sesama kita dengan perkataan firman Tuhan dan kehidupan kesaksian kita. Apa yang bisa kita tolong, kita lakukan. Mungkin tidak bisa menolong begitu banyak orang, tapi ada beberapa orang yang bisa kita tolong. Kalau tidak bisa beberapa orang, mungkin ada satu orang yang dapat kita ulurkan tangan. Lewat doa kita bisa lakukan hal secara jasmani yang dapat kita lakukan. Waktu kita bisa berikan untuk melayani sesama kita. Segala sesuatunya kita ingat, solideo, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tidak ada sebuah unsur kesombongan apapun untuk popularitas diri, untuk kemegahan diri, maupun juga untuk kejayaan diri. Tidak. Tapi Kristuslah yang dimuliakan dari segalanya. Saudara, kita baca di Yeskiel pasal 28 ayat 11. Yeskiel pasal 28 ayat 11 ini juga menggambarkan yaitu bintang fajar yang jatuh, yaitu Lucifer, yaitu malaikat pemimpin dari pasukan yang ada yang dicampakkan. Kita lihat di Yeskiel pasal 28 ayat 11, nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Tadi Raja Babylon, ini Raja Tirus. Dan banyak ini menggambarkan sebuah gambaran pada umat manusia bahwa Lucifer jatuh oleh karena kesombongannya. Ayat 11, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata tirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Kita lihat gambaran begitu indahnya, ya, bahwa di hari penciptanya, bahwa segala sesuatunya begitu indah, bahwa dengan batu permata dan hiasan yang ada dan semuanya, dia adalah makhluk yang dikatakan gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kesombongan, kecurangan, kefasikan. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, kau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ayat 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Akhir hidup seseorang yang jauh dari jalan Tuhan maupun dengan kesombongannya menjalani hidup ini, maka akhir hidupnya tentulah kebinasaan dan tidak indah dan tidak mulia. Namun orang yang hidup benar di dalam Tuhan, jalannya semakin terang, dan terang Kristus yang menarik kehidupannya, karena kehidupannya terus diproses, alami perubahan, alami pemulihan, alami kesembuhan, dan kuasa Tuhan yang bekerja sempurna, kasih dan kuasanya. Dan di balik itu kita lihat bagaimana di mana Raja Tirus itu digambarkan, yaitu penciptaan dari malaikat, yaitu Lucifer yang begitu indah dan begitu luar biasa,
namun kesombongan kecantikannya yang dia banggakan, dan itulah juga menjadi kejatuhannya. Saudara terkasih, apa yang ada dalam diri kita semua milik Tuhan. Yang tidak perlu kita sombongkan apapun, karena kita sadari tanpa Tuhan semua ini tidak ada artinya. Karena semuanya adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita pergunakan, untuk memuliakan namanya, memberkati sesama kita. Baik dalam hal keuangan, talenta, maupun juga kepintaran, semua kesempatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita lihat juga Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya, jadi iblis, Lucifer, setan digambarkan jatuh seperti kilat dari langit. Kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita, iblis dengan segala antek-anteknya mencoba merayu, menggoda manusia dengan keinginan mata, gangguan hidup, semua tawaran-tawaran yang ada, yaitu terutama keegoisan manusia, keegoisan aku, diri, itulah menjadi puncak, yaitu kejatuhan dari Lucifer. Ini harus kita perhatikan dan harus kita jauhi dalam setiap kehidupan kita. Perjalanan proses, kita lihat kembali semua proses yang ada. Satu hal yang sangat nyata bagi setiap orang, rendahkan hati, rendahkan hati, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Dalam proses kehidupan pribadi yang pernah dialami, tentunya kalau kita semakin merasa diri benar, maka kita tidak akan melihat kekurangan kita ataupun tidak menyadari kemalangan kita. Maka kita terus hidup dalam kesombongan. Kesombongan menutup kita tidak menyadari. Mari dengan hati terbuka, izinkan Roh Kudus mengintrospeksi, menerangi, meneropong hati kita, sehingga tidak ada kesombongan apapun dari contoh Lucifer yang jatuh. Malaikat, ya. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hal itu tidak usah mengherankan. Ya, di sini dikatakan bahwa iblis sampai saat ini bekerja mirip-mirip, dibuat sepertinya terang, tetapi sesungguhnya dia bukan terang. Dia menyamar sebagai malaikat terang, membohongi maupun menjatuhkan, menjerat, bahkan generasi-generasi yang dari kecil sudah dijebak ataupun sudah dibuat segala sistem yang ada, dari tontonan yang ada, dari semua kecanggihan-kecanggihan dunia yang ada, itu membuat anak-anak, kalau orang tua tidak mempunyai sebuah upaya sungguh-sungguh untuk membawa anaknya pada jalan Tuhan, maka anak-anak itu juga menjadi tersesat. Dan kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab mengajarkan, mendidik mereka hidup di dalam kebenaran. Lewat contoh hidup kita yang berubah, anak-anak kita juga akan melihat contoh itu sebagai kesaksian yang memberikan mereka dorongan untuk berubah. Kuasa Roh Kudus bekerja menginsafkan seseorang sehingga kita dapat berubah. Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kita sadari ada penghukuman akhir, eternal punishment bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bersama Bapa di surga. Namun mereka dengan hidup dalam penyesatan, hidup di dalam keegoisan, kemauan, mengikuti kehendaknya yang tersesat, ini akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi heaven is real dan hell itu juga nyata. Jadi bagi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran takut akan Tuhan, mengalami yaitu hukuman api neraka untuk selamanya. Ini pesan bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi pesan ini untuk mengingatkan umat Tuhan sungguh-sungguh waspada,
hidup benar, hidup di dalam jalan Tuhan. Terutama hal kesombongan, jauhi dari hal-hal tersebut. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak diri sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lucifer, iblis, setan dengan antek-anteknya, ciri khasnya yaitu puncaknya di keegoisan, kesombongan, dan juga oleh karena kesombongan, kecongkakannya, dia berdusta dalam segala hal yang dia lakukan karena ingin mencari pengikut dan ingin menjadi yang terpopuler dan terhebat dan sebagainya. Tapi kita harus sadari, pada zaman akhir ini banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan, yang membawa kita jauh daripada jalan kebenaran. Harus kita jauhi. Roh Kudus menolong kita, memberikan kepekaan untuk tetap hidup di dalam ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Sesuai Yohanes 10:10, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah pilihan kita. Apakah kita mau hidup kita di dalam Kristus, maka ada kelimpahan. Namun kalau kita di luar Kristus, yang ada adalah maupun sakit hati, kekecewaan, maupun kegagalan, penyesalan yang tidak berkunjung dalam pertobatan, dan hidup di dalam depresi, kehidupan yang senantiasa berfokus pada diri sendiri. Namun hari ini hari yang indah, yaitu kabar baik disampaikan umat Tuhan maupun siapapun yang mendengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mengalami kelepasan, engkau mengalami terobosan dan pengampunan dosa bagi saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang kita tonton hari-hari ini sungguh-sungguh itu adalah pintu gerbang untuk iblis bekerja. Kalau kita tidak menjaga kekudusan dalam mata apa yang kita tonton, maka ada celah bagi iblis untuk merusak ataupun menjatuhkan kita. Namun kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sadar dan berjaga-jaga, yaitu lewat kuasa firman, pedang roh, yaitu juga ketopong keselamatan, dan semua berbaju jirakan kebenaran, keadilan, dan semua yang kita pakai perlengkapan senjata Allah. Maka kita diluputkan dari semua serangan dari iblis. Dan Tuhan oleh kasih karunia darahnya yang membungkus kita diluputkan. Kita lihat di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita perhatikan di ayat 10, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Hidup di dalam dunia ini penuh pendakwa-pendakwa yang menuduh kita siang dan malam. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan, diselamatkan, maka kita lebih dari pemenang. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tunduk pada Allah, kita lawan iblis. Iblis lari dari kita. Sesuai Yakobus 4 ayat 7. Itu berarti kita tundukkan diri pada kebenaran, ketaatan pada firman.
Firman Tuhan katakan ampuni, ampuni. Firman Tuhan katakan layani, layani. Firman Tuhan katakan beri, berilah. Dan firman Tuhan menjadi dasar yang teguh dalam hidup kita. Semua tuduhan dakwaan masa lalu kita sudah dikuburkan bersama Kristus, dan kita turut dibangkitkan bersama Kristus, hidup lahir baru, maka hidup pemenang, lebih dari pemenang. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Setiap kesaksian kehidupan kita yang taat pada firman Tuhan, yang hidup di dalam rencana Tuhan, maka itu juga iblis tidak bisa menembus, tidak bisa menggoyahkan kita. Karena hidup kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus, kehidupan yang berubah, kehidupan yang diurapi, kehidupan yang alami, transformasi kuasa Tuhan, maka kita sadari. Kita lihat ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun padamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Hari-hari semakin ini serangan-serangan iblis dalam bentuk apapun, karena dia yang telah jatuh, yang ingin membawa maupun sebanyak-banyaknya pengikut untuk supaya nantinya dihukum bersama-samanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Hidup begitu sulit, hidup begitu banyak tantangan, pergumulan, dia tidak melihat cahaya Injil, keselamatan, pengharapan, the living hope, the bright morning star, Kristus, sehingga hidupnya menjadi tawar hati, dibutakan oleh ilah zaman ini. Namun hari ini, bagi saudara yang mendengarkannya, bangkitlah, berserulah pada nama Yesus, engkau diselamatkan. Kita yakin percaya cahaya Injil Kristus menerangi kehidupan saudara dan memberikan pengharapan yang baru menghadapi hari ini dan hari esok. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kemenangan mutlak setelah Yesus tanggung di atas kayu salib, maka kehidupan kita merayakan kemenangan itu dalam kehidupan kita, dan sampai pada hari penghakiman, penghukuman kekal bagi iblis dan antek-anteknya. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Untuk itu kita hidup itu di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, dengan kesombongan kita, kecongkakan kita, itulah kejatuhan dari Lucifer. Itu kita harus bertobat, bangkit. Kalau iblis, dia malaikat, tidak bisa bertobat lagi. Tapi kita manusia, Tuhan berikan kesempatan kita selama masih hidup, kita bertobat, mengaku dosa kita, kita mau berubah, maka kita dipulihkan selama masih ada kesempatan. Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak, hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Perhatikan dari tatapan mata kita, dari hati kita, apakah ada menunjukkan kecongkakan, kesombongan? Sekiranya itu jauh dari kita. Kita mempunyai mata yang terpandang pada Tuhan kita, kasih karunia-Nya demi kasih karunia di atas hidup kita. Hati yang lembut, hati yang menerima firman Tuhan, hati yang diubahkan, hati yang rendah hati. Amsal 21:24, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dan keangkuhan yang tak terhingga. Orang sombong, orang congkak, dimanapun ia berada, akan terlihat dan sangat tidak disukai. Ya, oleh karena kesombongannya, kecongkakannya dalam apa yang dia lakukan, ucapkan, sekiranya itu jauh dari kita. Karena kita adalah milik Kristus, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Kau menerangkan dalam hidup kami supaya jauhi dari kesombongan, kecongkakan, dari keangkuhan, apa yang kami ucapkan, perbuat, bahkan juga pandangan kami jauhi dari kesombongan, kecongkakan.
Di dalam nama Yesus, Bapa, biarlah kami berikan hidup kami, merendahkan hati, mencari wajah-Mu, bersandar padamu, menghadapkan Engkau, dan kami menjadi berkat buat sesama kami. Terpujilah nama-Mu. Umat-Mu yang dalam kondisi yang sakit saat ini, jamah sembuhkan oleh bil-bil Yesus menjadi sembuh. Kami berdoa juga hamba-Mu bagi mereka yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kelepasan, kekuatan yang baru, angkat semua beban mereka. Berikan pertolongan tepat pada waktunya, karena Kau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, maupun bagi mereka dalam hubungan yang retak, yang tawar, namun Tuhan Yesus, anggur baru-Mu, kuasa-Mu, memulihkan semangat, memulihkan setiap hubungan yang retak. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja Tuhan, maupun tubuh Kristus, ikat dengan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala gereja. Kami semua adalah bagian dari gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang memateraikan firman Tuhan yang kami terima. Tuhan memberkati kami semua. Mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, mari terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.